Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam presisi. Kembali lagi kepada saya, Bribda Rizky Dupatarampuro di channel Polisi Pintar. Yang pastinya di video kali ini saya bakal sedikit ngebahas seputar penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2025. Terkhusus di video ini saya bakal fokus ngebahas kira-kira administrasi ataupun berkas apa saja yang harus kalian persiapkan jauh-jauh hari sebelum melaksanakan giat tes pada penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2025. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman sekalian yang baru saja mampir ataupun nonton video ini, kalian bisa langsung bantu subscribe, like, comment, and share to your friend agar saya selalu semangat untuk update video-video terbaru seputar penerimaan anggota Polri di tahun anggaran selanjutnya. Nunggu apa lagi? Let's check it out. Oke teman-teman sekalian, menyingkat waktu langsung saja kita bahas kira-kira berkas apa saja yang harus kita bawa kepada panitia penerimaan anggota Polri di tahun anggaran 2025 nanti. Yang pastinya berkas yang saya bahas ini berlaku untuk Tamtama, Bintara ataupun Akpol teman-teman ya. Yang pasti ada 6 berkas yang bakal saya bahas sekarang. Saya sebutkan satu persatu, nanti kita bakal ngejelasin satu persatu kira-kira bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap berkas-berkas itu teman-teman ya. Yang pertama itu kalian harus membawa KTP beserta fotokopi, ada KK beserta fotokopi, akte kelahiran, ijazah baik itu SD, SMP ataupun SMA sederajat teman-teman ya. Terus ada juga SKCK dan juga yang terakhir itu foto berwarna yang ukurannya itu 4x6 teman-teman ya. Yang pertama itu kita bakal ngebahas tentang KTP teman-teman. KTP dan juga fotokopi. Jadi nanti ketika kalian menghadapi tes administrasi di penerimaan anggota Polri, kalian diperintahkan untuk membawa 2 rangkap teman-teman. Yang dimana rangkap pertama itu berisikan berkas asli kalian, rangkap kedua itu berisikan fotokopi daripada berkas asli kalian. Jadi teman-teman nanti bisa beli 2 map tentang warna apa, bentuk mapnya bagaimana, itu tergantung daripada polda kalian masing-masing ya. Jadi setiap polda itu memiliki kebijakan yang berbeda. Ada kalanya Tamtama warna biru, ada kalanya Bintara warna putih dan semacamnya. Jadi itu tergantung pada polda setempat kalian teman-teman ya. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, 2 rangkap. Rangkap pertama itu berkas asli, rangkap kedua itu berkas fotokopi daripada berkas asli. Apa saja isi daripada rangkap-rangkap tersebut? Berkas-berkas yang saya sampaikan tadi ya, seperti KTP, KK, akte kelahiran, terus ijazah kalian, SKCK dan juga foto 4x6 teman-teman ya. Dan KK teman-teman ya. KK itu kalian harus bawa dan juga fotokopi. Nah, kalau misalnya KK kalian sudah berkode ataupun ada barcode-nya, kalian nggak usah legalisir teman-teman ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya KK kalian tidak ada barcode-nya, maka kalian wajib melegalisir KK kalian ataupun fotokopi daripada KK asli kalian. KTP, akte kelahiran juga sama. Kalau misalnya sudah ada barcode-nya, kalian tidak perlu legalisir. Seperti itu teman-teman ya. Terus buat ijazah teman-teman, ijazah itu kalian harus membawa ijazah SD, SMP dan juga SMA beserta SKHU ya. Jangan lupa di fotokopi. Bang, kalau misalnya saya nggak dapat SKHU bagaimana? Jadi teman-teman tergantung teman ya. Jadi kalau misalnya sekolah kalian mengeluarkan SKHU, maka SKHU itu wajib kalian bawa di seleksi administrasi. Sebaliknya kalau misalnya SKHU kalian tidak diberikan oleh sekolah, kalian tidak perlu teman-teman ya. Kayak contoh lulusan SMA tahun anggaran 2021, mereka nggak dapat SKHU, hanya sekedar ijazah saja. Berarti yang dibawa itu hanya ijazah saja teman-teman. Gak usah ribet teman-teman ya. Yang penting bawa apa yang diperintahkan. Kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak ada teman-teman ya. Seperti itu. Terus SKCK teman-teman ya. Jadi SKCK kalian harus ngebawa SKCK dengan catatan nanti di dalam surat SKCK itu di situ ada keterangan kalian daftar apa. Kalau misalnya kalian daftar Tamtama, tulis Tamtama. Kalau daftar Bintara, tulis Bintara. Kalau Akpol, daftar Akpol teman-teman ya. Jadi tetap kalian harus memberikan keterangan di SKCK itu agar nanti panitia tahu kira-kira kalian itu daftar apa teman-teman. Seperti itu. Dan juga foto teman-teman ya, foto 4x6 teman-teman. Itu kalian sudah persiapkan jauh-jauh hari juga. Kira-kira bagaimana dengan seragam? Apakah saya harus menggunakan pakaian putih? Apakah saya harus menggunakan pakaian batik? Itu tetap seperti yang saya sampaikan tadi tergantung daripada polda kalian masing-masing. Setiap polda memiliki kebijakan yang berbeda. Jadi teman-teman harus benar-benar update di media sosial daripada Biro SDM Polda kalian masing-masing. Biasanya di situ bakal dikasih tahu kira-kira
pakaian apa yang harus saya pakai, kira-kira map warna apa saja yang harus saya persiapkan. Jadi sekilas seperti itu teman-teman ya, 6 berkas wajib yang harus kalian persiapkan jauh-jauh hari sebelum melaksanakan GIAT test teman-teman ya, agar nantinya ketika kalian sudah menghadapi ataupun sudah dalam proses penyeleksian penerimaan anggota Polri, kalian nggak susah-susah. Dan yang paling penting di dalam proses penyeleksian administrasi itu adalah nama yang ada di berkas-berkas kalian, baik itu nama pribadi kalian, orang tua kalian, alamat kalian, nama sekolah kalian, itu harus sama antara berkas yang satu dengan berkas yang lain. Karena banyak sekali para casis, catar, siapapun itu ya, calon anggota Polri masa depan, casis-casis di tahun-tahun anggaran sebelumnya, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kenapa demikian? Karena kesalahan hal-hal sepele kayak nama yang ada di ijazah, misalnya nih teman-teman ya, misalnya Rizky menggunakan Y, sedangkan di KTP kalian itu menggunakan I teman-teman. Nah, antara Y, I itu berbeda. Itulah yang bisa membuat teman-teman dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat. Ya, jadi hal-hal sepele kalian harus benar-benar diperhatikan sebelum kalian kumpulkan berkas kalian jadi satu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan sedetail mungkin agar gimana semua berkas tidak ada yang salah, baik itu nama, space-nya ya, jarak antara tulisan yang satu dengan yang lain itu yang pastinya harus benar-benar diperhatikan juga teman-teman ya. Dan juga keabsahan ataupun keaslian daripada berkas-berkas kalian. Jangan sampai ketika kalian melaksanakan proses penyelesaian administrasi kalian diwakilkan. Banyak kejadian itu langsung didiskualifikasi oleh panitia penerimaan pada saat itu nanti. Oleh karena itu teman-teman harus benar-benar mempersiapkan. Buat teman-teman yang masih belum legalisir, yang masih belum punya barcode, silahkan diurus. Yang masih belum ambil ijazahnya, yang masih ada kesalahan-kesalahan pada berkas-berkasnya, silahkan segera diurus biar nanti kalian nggak bolak-balik capek teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman casis mengalami hal-hal sepele seperti itu yang membuat mereka itu tidak dinyatakan lulus pada tahapan seleksi penerimaan anggota Polri di tahun anggaran sebelumnya teman-teman. Oleh karena itu sekilas dari saya 6 berkas tadi teman-teman ya, dari KTP, KK, akte kelahiran, ijazah baik itu SD, SMP, SMA beserta SKHU, SKCK dan juga foto 4x6. Kalau ada pertanyaan yang masih membuat kalian bingung, gak usah khawatir, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar. So, sampai jumpa. Salam presisi.